Halo, saya Jovan, Afri Jovan Marcelino dari kelas Ilmu Komunikasi 01, NIM 22M1 0013. Halo semuanya, perkenalkan aku Rafael Ali Brejana Suara dari kelas Ilmu Komunikasi 01 dengan NIM 22M1 0051. Jadi semuanya selamat datang di podcast kami. Pada hari ini kami kedatangan dua narasumber yang pada hari ini juga akan membahas tentang joyful learning. Mungkin bisa kenalan dulu nih lebih dalam. Kenalan dulu nih dengan mulai dari siapa dulu? Boleh dari aku dulu. Oke. Kalau kenalin aku Resya, bisa dipanggil Miss Resya kalau di sekolah. Jadi profesiku sehari-hari jadi guru di Lab School UNES. Perkenalkan, nama aku Michael. Aku sehari-hari ini masih jadi mahasiswa angkatan tahun 2020. Jurusan apa? Tak Michael, kalau boleh tahu. Jurusan Ilmu Komunikasi. Ilmu Komunikasi ya. Jadi kan di sini kami temanya joyful learning ya. Oke. Kalian sendiri tahu nggak apa itu joyful learning? Coba dari Karisha dulu deh. Oke. Menurut saya joyful learning sih kayak pembelajaran yang menyenangkan, bermakna untuk siswa. Jadi bisa kayak apa aja sih, mungkin dari metode pembelajaran, model pembelajaran yang dipakai itu joy. Oh, berarti ya yang penting prosesnya itu bahagia, Yes, gitu. Enjoy, menikmati menyenangkan. prosesnya gitu. Kalau menurut siapa tadi? Michael. Kak Michael. Selama kakak melakukan pembelajaran nih, mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, mungkin joyful learning yang kakak rasakan tuh seperti apa sih? Kalau selama aku dari SD, SMP sampai SMA sampai kuliah sekarang, bagi aku joyful learning itu dimana kita belajar di dalam suatu sistem pendidikan, tapi di pendidikan itu kita merasa enggak terkena beban atau pressure. Jadi selama kita menjalani masa pendidikan itu, kita tuh lebih enjoy, terus selama pembelajaran kita juga merasa senang, di mana dalam suatu sistem pembelajaran itu kita tuh nggak pernah terbebani sama mata pelajaran sama sekali ataupun tugas-tugasnya. Padahal kan kita tahu tuh kadang ada guru atau dosen yang suka ngasih tugas ribet, tapi di dalam pembelajaran itu kita tetap merasa have fun, kita tetap senang, tetap bahagia. Itu yang menurut aku joyful learning, tempat yang dimana kita belajar tapi kita juga merasa senang. Anggap aja kayak rumah kedua lah buat kita. Oke. Nah, kalau menurut Karisha sendiri, gimana cara Karisha bisa menciptakan kondisi yang joyful learning? Kan Karisha ini sebagai guru kan, guru SD ya, berarti kan anak-anak kecil. Nah, itu gimana caranya biar menciptakan proses yang joyful learning tadi itu? Oke. Gimana cara nerapinnya? Oke, jadi kalau misalkan di kelasku biasanya aku pakai media pembelajaran yang menarik yang sebelumnya dia belum pernah pakai. Misalkan nih, sekarang kita udah digital banget ya. Jadi kita biasanya nih pakai quizzes. Jadi nanti quiznya itu kita tayangin nih di LCD, kemudian bentuknya tuh game. Jadi nanti jawabnya itu game. Jadi nanti misalkan ada yang lompat-lompat ke jawaban yang benar kayak gitu. Pilih jawaban yang benar, jadi dia harus lompat ke sana. Nah, itu pakai digital. Satu. Yang kedua, biasanya kita bikin model pembelajaran yang variatif. Contohnya nih, bikin tim game turnamen, terus bikin kayak kuis gitu sih sebenarnya, terus kayak yang kooperatif, jadi bisa berkelompok gitu loh pengerjaannya. Jadi mereka pun enggak yang bener-bener sebenarnya materinya tuh enggak disampaikan dengan cara yang kayak biasanya kita cuman direct dari guru ke murid dengan tanpa media dan tanpa langsung mentah-mentah gitu ya. Mentah-mentah kan. Jadi kita coba kelola lagi supaya lebih menyenangkan sih gitu. Dan itu ngaruh ke muridnya sendiri. Yes, alright. Jadi mereka jadi lebih terbuka. Terus dia jadi nggak takut buat mengekspresikan dia kayak apa. Misalnya dia lagi marah, atau dia lagi sedih, atau dia contohnya kayak gitu sih, kayak mempresentasikan juga dia lebih berani kalau kita bikin kelasnya itu joy. Benar sih. Jadi dari kan kita juga nggak tahu posisi murid atau anak yang kita ajar, moodnya itu kayak gimana. Nah, makanya kita mungkin misalkan sebagai guru itu harus memposisikan
gimana caranya materi ini nggak ditelan mentah-mentah dan anak pun nggak merasa terbebani gitu kan ya kan. Bener banget. Jadi anak itu yang dari moodnya jelek datang ke sekolah nih, moodnya jelek, aduh di sekolah isinya tugas, tapi datang ke sekolah dia jadi tertarik, nanti aku belajarnya kayak gini, jadi lebih senang lah dia. Makanya dimana sekolah itu bisa jadi menarik, anak jadi semangat sekolah, itu tergantung dari proses cara pengajarannya lebih kayak gitu. Mungkin ini bisa dijawab dari Kak Rachel sama Kak Michael ya. Mungkin adakah sistem yang harus kita ubah dari sistem pendidikan kita biar mungkin kita bisa mencapai titik kita tuh belajar tuh joy gitu. Apa yang harus diubah menurut mungkin dari pandangan seorang guru dan pandangan seorang pelajar? Bisa dimulai dengan Kak Rachel dulu. Jadi sekarang kita udah nggak pakai kurikulum 2013 lagi kan. Nah, sekarang kita pakai kurikulum Merdeka yang kita terapin di tahun ini. Kurikulum apa tadi? Kurikulum Merdeka. Merdeka. Merdeka belajar. Jadi guru itu bebas merdeka dalam memilih metodenya apa, terus menyesuaikan juga tapi dengan kompetensi dasar yang ada gitu. Bisa kita kembangin, bisa juga kita cuma itu aja. Jadi tergantung sama sekolah. Jadi kayak apa ya? Kita lebih bebas sih mengekspresikan diri kita kayak gitu. Misalnya nih mau dibuat kayak apa itu bebas kayak gitu. Mereka pun juga merdeka belajar kayak gitu. Jadi ya menurutku sekarang sudah lebih baik sih daripada kurikulum yang sebelumnya kayak gitu. Oke sih. Kalau menurut Kak Michael sendiri apa nih yang perlu diubah nih? Kalau dari aku, pandangan aku dari aku sadar dari SMA itu ya, jadi gimana caranya anak itu dapat semangat sekolah dari dia belajar tentang nilai-nilai kehidupan dalam kehidupan sekolah juga. Jadi menurut aku tuh anak itu nggak perlu disuruh. Jadi jangan sampai dia belajar itu harus disuruh, tapi akan dari kemauan Keinginan dia sendiri ya. itu kan bakalan lebih bagus dan menjalaninya pun bakalan lebih ikhlas sama lebih serius. Nah kalau dari situ aku lebih pengen dari kurikulum yang bakalan ada nanti atau di tahun yang akan datang itu aku pengen itu pembelajaran. Jadi anak itu ditanya dia pengennya apa, dia pengennya belajar itu apa. Jadi kita nggak bisa memaksa berbagai ilmu itu masuk Asik ke mereka. Belum tentu mereka terima, tapi kita tanya yang anak itu mau apa. Nah dari yang anak itu mau satu hal pembelajaran itu harus dikembangin dan gimana caranya itu jadi talenta atau ciri khas dari anak itu. Dengan satu talenta yang ada dalam anak itu maka bakalan jadi show yang lebih gede gitu loh. Jadi misalkan anak ini kan jadi arsitek, tapi orang tuanya memaksa dia jadi dokter. Nah kalau misalkan anak ini jadi dokter, dia nggak bakalan menjalani dengan sepenuh hati dong nantinya. Terbebani. Udah nggak joyful learning lagi. Nah, itu kan sama aja nggak bisa disebut joyful learning kan. Sedangkan kalau dia mau belajar jadi arsitek, kalau orang tuanya impor terus nih, guru-gurunya juga impor, berarti kan nanti anak itu bakalan terus mendalami ilmu arsitek itu dan bakalan jadi benar-benar ahli arsitek, bukan yang sekedar kita sebut kayak arsitek doang gitu. Jadi benar-benar menguasai satu materi yang seluruh materi dalam mata pelajaran itu dia kuasai benar-benar. Kalau menurut aku itu yang bisa disebut joyful learning. Kalau di ini gue suka Michael nih. Di Unika itu kan kita slogannya joyful learning ya. Iya. Nah itu menurut kamera gimana joyful learning di Unika itu? Udah berjalan dengan Apakah sudah joyful learning atau belum? atau masih belum gitu? Nggak apa-apa jujur aja. Gitu. Kalau menurut aku sendiri di Unika tuh udah joyful learning. Udah Dari suasana pembelajaran, dari apa namanya sosialnya, tapi ada satu hal yang nggak bisa aku sebutin juga, mungkin itu berbeda dari setiap orang ya. Iya. Ada satu hal yang dimana dalam proses pembelajaran itu nggak bisa disebut joyful learning, karena di dalam hal itu kayak masih ada paksaan juga ya. Sebenarnya dosen ngasih tugas itu buat kita nge-show up diri kita, buat kita nge-push batas limit kita biar kita tuh punya talent kan, Punya skill gitu. punya skill yang bakalan kita pakai di dunia kerja. Tapi ya itu sistem pendidikan kita sekarang, mau nggak mau ya kita tetap harus bertahan, harus menjalaninya dengan sepenuh hati. Oke. Kalau untuk Kak Resya, berarti kan dengan sistem kurikulum yang apa tadi yang merdeka ya, Merdeka. berarti
anak-anak tuh kalau di kelas tuh kayak gimana tuh kalau sistemnya kayak gitu? Mereka lebih banyak, kalau dulu kan kami nih, kalau dulu misalnya SD gitu, kayak kalau guru nerang itu kayak males, ngantuk, atau tidur, atau main meja, atau ngobrol. Nah itu gimana kalau di kelas? Mereka masih banyak kayak gitu atau benar-benar ngikutin pelajarannya gitu? Apa benar-benar enjoy gitu? Oke, kalau selama ini yang Iya, pegang kelas yang pegang rata-rata mereka enjoy sih dengan pembelajaran. Fokus 100% ke gurunya. Yes, karena kita fokusin dia tuh sukanya apa nih. Misalkan dia memang anak-anak sekarang seneng games ya. Jadi kita buat pelajaran tuh kita masukin ke games kayak gitu. Gimana caranya? Bikin quizzes lah, bikin dari Word. Bahkan masih udah banyak nih aplikasi-aplikasi buat platform pembelajaran kayak gitu. Worksheet-nya pun kita nggak yang cuman tulisan gitu, kita kasih gambar, kita kasih worksheet yang variatif lah. Buat Cukup ampuh sih menurutku kalau buat joyful learning, buat siswa itu lebih fokus ke pembelajaran gitu. lebih ampuh ya, berarti lebih masuk. Yes. Jadi mungkin ini bakal jadi pertanyaan terakhir. Harapan bagi pendidikan di Indonesia ke depannya tuh seperti apa sih? Mungkin keinginan kalian nantinya pendidikan di Indonesia tuh bakal menjadi seperti apa? Boleh tolong dijelasin. Jadi Boleh. kalau Boleh. ya Karena saya masih mahasiswa mungkin ya. Jadi harapan aku buat pendidikan di Indonesia yang akan mendatang itu gimana caranya pemerintah tuh harus benar-benar buat sistem pendidikan yang terstruktur. Jadi nggak bisa dari tahun ke tahun kurikulum tuh terus ganti. Sedangkan kan belum tentu setiap anak bisa menerima setiap kurikulum yang bakalan dibikin sama pemerintah. Terus habis itu buat sekolah-sekolah mungkin sekolah atau universitas ya mungkin dari guru dulu mungkin guru itu harus mengerti siswanya tuh bagaimana. Target audiens mereka tuh siswa SD, SMP, SMA atau mahasiswa itu mereka harus benar-benar ngerti mahasiswa itu kayak gimana. Berarti setiap jenjang beda-beda. Iya, Itu dan dia bisa memukul rata satu dia nih dari mahasiswa satu ini. Oh ternyata anak ini kayak gini. Terus dipukul rata dari 70 mahasiswa satu kelas, dipukul rata sifatnya ternyata kayak gini semua. Itu nggak bisa kayak gitu. Dan bukan berarti dosen juga harus mengerti mahasiswa itu punya kehidupan lain juga. kayak cerita pribadi ya. Iya, kayak cerita pribadi sama dosen ya. Iya, dosen itu gimana ya? Dosen itu minta dimengerti sama mahasiswa, tapi dosen ada juga dosen yang belum tentu mau mengerti mahasiswa. Dosennya siapa itu kalau boleh tahu? Oh enggak. Ini kita boleh ya. Jadi gimana caranya? Di sini kita sama-sama belajar, murid belajar, guru juga belajar tentang sosial anak-anak. Jadi harus saling mengerti dan saling memahami serta saling menghargai. Karena kalau misalkan di antara kedua instrumen itu antara guru sama murid gak ada yang saling menghargai, maka di sistem pendidikan yang dijalani mau sebagus apapun sistemnya bakalan jalannya hancur. Nah dari situlah mulai ditata dari yang paling atas dulu, dari pemerintahan, baru ke bawah-bawahnya. Tarisha? Kalau dari aku sih sebenarnya hampir sama ya. Kalau kurikulum sebenarnya kita juga agak pusing kalau misalkan setiap tahun harus ganti menteri, ganti kurikulum. Kita nggak bisa menyesuaikan dari raportnya dan lain sebagainya, kan masih beda ya. Jadi kita Karena yang susah gurunya sendiri ya yang iya, susah ya. benar. Pun siswanya juga masih pusing, sedih banget gitu, bener. Itu tadi sih, semoga nanti dapat kurikulum yang memang sesuai sama culture kita, sama budaya kita gitu. Dan lebih memfasilitasi siswa untuk berkembang sih. Ya. Terus kalau untuk guru, aku sih pesennya kayak dia ngajar dari hati sih ya guys. Kalau misalkan kita tuh siswa tuh peka banget moodnya gurunya jelek, nah nanti otomatis pembelajaran hari itu akan jelek kayak gitu. Dan kita kan nggak mau kan kayak gitu. Kalau kita dari hati, oke dia aku ngajar, ya insya Allah lebih bagus sih. Suasananya lebih enak sih nanti. Terus kalau siswa ya lebih apa sih ya? Kalau siswa SD nih, kalau siswa SD mungkin
anak dulu kan ya, jadi yang harus lebih mengerti itu gurunya. Kecuali kalau udah masuk ke jenjang SMA sampai mahasiswa, nah di situ bener-bener kayak mainnya tuh udah bukan kayak anak-anak lagi. Itu kita udah antara murid sama dosen itu udah kayak pakai hati dan logika. Jadi sekalipun dosennya kayak gini, kalau nggak bisa diterima sama murid, itu bakalan jadi suatu konflik, dan konfliknya itu bisa berkepanjangan, dan dimana nanti akhirnya itu bakalan merusak sistem pendidikan yang ada. Misalkan aku nggak senang sama dosen ini dengan cara ngajarnya, tapi temanku bisa terima nih. Nah berarti aku yang harus menyesuaikan atau aku yang harus introspeksi diri. Sedangkan begitu pula dengan dosen, dia harus mengintrospeksi diri. Kenapa kok ada murid yang kayak gini sedangkan yang lainnya enggak? Saling ngerti kan istilahnya antara dosen sama mahasiswanya. Jadi cukup sekian pembahasan kami tentang joyful learning. Terima kasih Kak Resya atas waktunya. Terima kasih Kak Faisal. Sama-sama. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.